Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmania Widyastuti, NIM 4411420039 dari Program Studi Biologi 2020. Salam sehat semuanya. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa sebagai manusia, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekitar. Hal ini merupakan upaya kita untuk ikut berkontribusi dalam program menciptakan kekebalan populasi di antara masyarakat, sehingga kita dapat menghindarkan diri kita dan orang lain dari penyakit menular. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran. Jadi, apabila suatu individu memiliki kesadaran yang lebih akan pentingnya suatu kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan, maka ia akan menularkan hal tersebut kepada keluarganya. Dan individu ini juga keluarganya, mereka akan ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan, sehingga individu ini dan keluarganya dapat menolong dirinya sendiri atau menolong keluarga lain dan masyarakat. Nah, dalam PHBS ini dibutuhkan suatu perubahan perilaku dan mental masyarakat, karena perilaku dan mental masyarakat ini merupakan hal yang dasar bagi suatu keberhasilan penerapan PHBS. Kemudian, penularan pengalaman hidup bersih dan sehat dari suatu individu ke individu lain atau ke kelompok masyarakat ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk terjadinya suatu penerapan PHBS. Masyarakat sebagai agen penggerak PHBS menempatkan perannya sangat penting dalam terwujudnya suatu keberhasilan penerapan program PHBS ini. Tentunya, masyarakat sebagai agen penggerak ini harus memiliki dua elemen penting dalam dirinya, yaitu yang pertama merupakan kesadaran. Individu yang memiliki kesadaran, maka ia akan menularkan kesadarannya tersebut kepada orang lain, kepada individu lain atau ke kelompok lain, sehingga individu atau kelompok lain tersebut dapat meniru perilaku hidup dan bersihnya dari individu tersebut. Kemudian yang kedua, individu ini harus memiliki bekal pengetahuan. Bekal pengetahuan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pada dirinya sendiri dan lingkungan, karena kesehatan itu penting bagi diri kita sendiri dan orang lain. Masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam penerapan PHBS. Lingkungan masyarakat merupakan hal yang beresiko tinggi. Mengapa? Karena masyarakat merupakan perkumpulan antara satu individu dengan individu yang lain atau dengan kelompok yang lain. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kebersihan dan kesehatannya bisa saja terganggu apabila kita tidak berhati-hati dalam menjaganya. Kita bisa menjaga lingkungan agar terhindar dari beberapa macam penyakit dengan cara bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar setiap akhir pekan, atau setiap rumah berinisiatif untuk meningkatkan kebersihannya. Kemudian kita dapat menanam pohon bersama-sama, menanam tanaman bersama-sama, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin bertambahnya penduduk, maka semakin meningkatkan polusi di bumi. Dengan kita menanam tanaman dan pohon-pohon kecil, maka kita sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan sirkulasi udara yang baik di lingkungan kita. Sehingga apabila kita menerapkan beberapa hal tersebut, kemudian kita tambah dengan cara mengumpulkan sampah-sampah, memilahnya, kemudian kita mengumpulkannya ke bank sampah, kemudian kita bisa olah lagi sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan, itu tentunya kita akan ikut berkontribusi dalam membersihkan lingkungan, menyehatkan lingkungan, sekaligus memberikan kesehatan dan kebersihan pada diri kita sendiri dan orang lain. Lalu sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan PHBS ini? Pola perilaku yang tercermin dari mental masyarakat sangat penting diperlukan. Hal ini mempengaruhi penerapan PHBS. Mengapa? Karena mental yang baik dibutuhkan untuk menerapkan PHBS dengan baik. Masyarakat yang memiliki mental yang baik, dia akan menerapkan perilaku-perilaku bersih dan sehatnya dengan baik. Terkecuali bagi orang yang memiliki mental tidak baik, perilaku yang tidak baik dalam menangani kesehatan dan kebersihan, dia tentunya tidak akan bisa menerapkan program PHBS ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah perubahan gaya hidup.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam era globalisasi ini kita melakukan banyak perubahan dalam hidup kita, termasuk gaya hidup, gaya makan, gaya kebersihan. Tetapi kita jangan lupa bahwa perubahan gaya hidup jangan menjadikan kita menjadi masyarakat yang tidak sehat. Kekebalan populasi atau herd immunity merupakan sebuah konsep epidemiologis yang menggambarkan suatu populasi cukup kebal terhadap penyakit sehingga infeksi tidak akan menyebar dalam kelompok tersebut. Nah, kekebalan populasi ini hubungannya dengan PHBS adalah ketika suatu individu menerapkan PHBS dalam dirinya, maka dia sekaligus akan menularkan pengalamannya kepada individu lain. Nah, individu-individu ini berkumpul menjadi satu, menularkan kepada suatu kelompok yang lain. Maka ketika suatu individu dan kelompok ini menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mereka akan berkumpul menjadi satu dan menciptakan kekebalan populasi. Begitupun sebaliknya, kekebalan populasi ini tercipta dari suatu individu yang berkelompok menjadi satu. Individu-individu yang berkelompok menjadi satu ini, mereka menerapkan PHBS dengan baik. Individu yang menerapkan PHBS, dia akan memiliki kesadaran yang lebih pada dirinya sendiri dan memiliki pengetahuan yang cukup. Dia akan menularkan pengalaman hidup bersih dan sehatnya kepada individu lain atau kepada kelompok yang lain, sehingga mereka dapat mengikuti pola hidup bersih dan sehat dari individu tersebut. Lalu, individu yang tidak menerapkan PHBS itu seperti apa? Tentunya dia tidak memiliki kesadaran, dia tidak memiliki bekal yang cukup, dan tentunya dia tidak akan bisa menularkan pola hidup bersih dan sehatnya kepada individu lain. Malah, dia dapat berpotensi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi dalam penerapan PHBS di lingkungan sekitar. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 4 hal penting yang dapat kita lakukan secara sederhana di rumah. Yang pertama adalah mencuci kaki dan tangan dengan menyediakan keran cuci air di depan rumah. Yang kedua, selalu membersihkan halaman rumah dari sampah rumah tangga maupun sampah dedaunan yang berserakan. Yang ketiga, membersihkan genangan air sehingga tidak ada perkembangbiakan nyamuk di sana. Yang keempat, menerapkan pola makan yang bersih dan sehat serta rajin berolahraga. Demikian pemaparan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sebagai wujud kekebalan populasi sehingga kita dapat terhindar dari penyakit menular. Tetap ingat bahwa kebersihan sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, dan kesehatan tubuh kita juga berpengaruh bagi kesehatan orang lain. Kebersihan lingkungan juga sangat penting, jadi jangan pernah melupakan kebersihan lingkungan dan kebersihan diri kita sendiri, agar kita dapat menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan diri kita yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.